Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pasal 36 Konvensi Anak tentang perlindungan anak dari bentuk eksploitasi lain. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak diratifikasi Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting yang ditekankan oleh pasal ini? Yaitu anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari semua jenis eksploitasi, walaupun ini tidak secara khusus disebutkan dalam konvensi ini. Pertama, yang harus diperhatikan, jangan sampai anak dieksploitasi oleh para peneliti. Ini menjadi penting juga, terutama kasus-kasus tertentu seperti anak korban kekerasan. Kemudian oleh media. Ini jangan sampai ada media yang mengeksploitasi. Lalu yang ketiga adalah para pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga menjadi penting. Terkait dengan pasal ini kita harus banyak membaca undang-undang tentang perlindungan anak. Tapi apa kaitannya pasal ini dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi Anak? Pertama, terkait dengan privasi anak. Berbicara privasi anak, ini ada 3 undang-undang yang melindunginya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jangan sampai anak-anak ini dieksploitasi identitasnya. Kedua, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Secara tegas juga di sana ada anak sebagai pelaku, korban atau saksi. Jangan sampai identitas mereka itu terpublikasi keluar oleh media. Itu di pasal 19. Pasal pidananya itu di pasal 97. Bagi mereka yang membocorkan informasi itu dapat dituntut 5 tahun, denda 500 juta. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik. Ada lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden yang juga menekankan jangan sampai identitas anak atau privasi anak itu terbongkar. Jadi poin penting. Yang kedua adalah pasal 17. Di sana peran tanggung jawab media ini benar-benar harus memperhatikan. Jangan sampai gara-gara pemberitaan kita anak-anak itu tereksploitasi atau orang-orang yang mewawancarai dia yang kemudian membuat anak trauma. Itu juga harus memperhatikan standar operasional prosedur untuk mewawancarai mereka-mereka yang menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual. Itu jangan sampai mereka sudah ditangani oleh para profesional, tapi karena kita menanyakan hal-hal yang kemudian membuat si anak sebagai korban kekerasan seksual itu trauma kembali. Ini juga harus ada dukungan untuk mengatasi hal tersebut. Berarti kalau media ingin mewawancarai atau para peneliti itu harus ada support system lagi untuk memastikan jangan sampai terjadi. Kalau itu tidak ada, itu yang kemudian akan bermasalah. Kemudian pasal 32, ada juga anak-anak yang dipekerjakan baik itu di tempat-tempat yang berbahaya ataupun di mana mereka mengalami masalah terkait dengan pendidikan,
kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi terabaikan. Juga menjadi bentuk eksploitasi lain. Lalu korban eksploitasi seksual yang kemudian nanti mereka akan bermasalah lagi, mereka akan menjadi korban berlanjut, terutama dimasukkan ke dunia pelacuran atau pornografi. Jangan sampai terjadi. Kemudian pasal 35, anak-anak yang diperdagangkan atau anak-anak yang dijual organ tubuhnya atau anak-anak yang kurang beruntung diselundupkan. Ini juga kita harus pastikan. Tapi ini semua bila ada anak-anak yang tereksploitasi dalam bentuk lain ini, kita harus pastikan mereka mendapatkan rehabilitasi, baik itu secara medis, rehabilitasi sosial, lalu kemudian pada saat mereka harus dipulangkan lalu menyatu dengan keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat, ini yang kemudian benar-benar harus terpastikan ada program-program terkait dengan hal tersebut yang didukung oleh anggaran. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sehingga tidak ada anak-anak yang ada di sekitar kita tereksploitasi dalam bentuk lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.